Tidak akan pernah syaitan membiarkan kita pada 3 hal. 1 pada kebaikan, ya. 2 pada ilmu, 3 pada menolong orang. Itu tidak mau, karena 3 hal ini yang paling dicintai Allah. Kullal khairat, sebuah kebaikan. 2 posisi duduk itu yang tidak akan membuat konsentrasi datang. Sandar dengan begini. Kalau di Timur Tengah aib itu, Ustaz. Aib. Kalau ada yang ngomong kita sandar, itu aib. Atau kita begini. Ya, aib. Bismillah, alhamdulillah. Ya. Segera balas baru matikan. Saya juga sibuk ini, WA ndak habis-habis. Taruh dulu. Jangan kita kembali ke zaman kolonial, kita dijajah oleh handphone, jangan. Kita yang jajah handphone kita. Ada saat dimana kita interaksi dengan manusia. Zaman Nabi nggak ada handphone dan mereka bisa berinteraksi. Walau perjuangannya lebih berat, hasilnya sama dengan perjuangan. Imam Bukhari, seandainya zaman dia hidup ada WA, dia tinggal WA, Syekh, betul nggak ini hadis dari kamu? Kamu benar nggak dengar dari sahabat ini? Benar nggak kamu dengar dari fulan? Maka mungkin tidak akan ada Sahih Bukhari hari ini. Tapi karena beliau jalan jauh, ketemu silaturahim ke rumahnya, bahkan datang ke majelisnya, ke guru-gurunya, beliau duduk, lalu beliau bertanya, hal sami'ta hadzal khabar, hal sami'ta hadzal hadis. Dia tanya, kamu benar gak mendengarkan hadis ini dari fulan? Betul gak kamu ketemu? Di mana ketemunya? Itulah yang membedakan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kenapa Sahih Bukhari didahulukan dari Sahih Muslim? Karena Imam Bukhari mensyaratkan liqa, wajib ketemu. Kalau Ustadz Amir mengatakan saya dengar ini dari Ustadz Forozi, orang tanya, kamu ketemu di mana? Di Mamuju. Iya. Tanggal berapa? Oh, tanggal 20 Agustus pagi sekitar jam 10 di sekolah, di ruangan kelas yang Masya Allah atapnya masih seperti ini. Iya. Perlu dipertegas keilmuan itu, bahwa kita betul-betul datang, dengar dari orangnya, dan itu sanadnya ada. Nah, maka ikhwah dan akhwat sekalian, ada akhwat? Ada. Ikhwah semua. Iya, maka ikhwah sekalian dengarkan ya. Hal yang paling mendasar dari seorang guru adalah kepribadiannya. Ilmu nomor 2, kepribadian nomor 1. Hal yang paling, wah, Pak Kepala Sekolah ngantuk nih. Capek sekali kayaknya Pak Kepala Sekolah. Minum dulu, kasih minum dulu Saya semua 1000 orang pun saya bisa tahu siapa yang ngantuk. Ngantuk kan? Saya itu tadi malam saya baru cerita saya bilang kalau saya ceramah tidak ada mata yang lolos. Betul tidak? Tanya tadi malam itu orang. Saya juga lelah sama. Ini kajian keberapa? Keempat. Tiba langsung maghrib, langsung ceramah, maghrib isya, bis isya kita ceramah dari jam 8 sampai jam 11, 3 jam. Tadi malam subuh saya langsung ceramah hampir 2 jam. Saya istirahat 2 jam, saya bangun lagi, saya ceramah lagi ini 10 sampai 12, 2 jam lagi. Zuhur ceramah lagi, asar ceramah lagi, maghrib ceramah, isya saya di rumahnya Pak Suhar SDK. Gimana Pak Kepala Sekolah? Mau berdiri atau sudah gak ngantuk? Nah, berarti berdiri saja. Mau berdiri supaya tidak ngantuk. Beliau yang pembawanya begitu, ketika duduk langsung terbawa. Jangan dibiasakan. Tidak boleh dibiasakan. Harus membuka mata. Melatih Ustaz. Itu bisa dilatih. Ya. Teman saya dulu ada yang seperti Ustaz. Ya. Terus ditegur sama Syekh. Dia katakan tidak datang 2 hal kecuali dari syaitan. 1, marah. 2, mengantuk. Dari mana hadisnya? At-tasawubu minasyaitan. Ya. Fa idza tasaba ahadukum falyughatti. Tasawuf itu dari syaitan. Hadis Muslim.
Fa innal atas, bersin itu datang dari Allah dan ngantuk itu datang dari syaitan. Kita nggak sembarang ngomong Pak Kepala Sekolah. Semua dari Nabi. Maka dilawan. Apalagi kalau yang mau didekatkan ilmu. Tidak akan pernah syaitan membiarkan kita pada 3 hal. 1 pada kebaikan, ya. 2 pada ilmu, 3 pada menolong orang. Itu tidak mau, karena 3 hal ini yang paling dicintai Allah. Kullal khairat, sebuah kebaikan. Kullal ulum, setiap ilmu. Makanya kenapa? Innal malaika la tadau ajnihatahum ridhan li talabil ilm. Malaikat itu membentangkan sayapnya karena ridho untuk orang yang menuntut ilmu. Apakah guru tidak boleh menuntut ilmu? Anda harus menuntut ilmu. Justru Anda lah yang paling harus menuntut ilmu. Makin tinggi jabatan, makin harus Anda serius. Yayasan harus paling serius. Kepala sekolah, kenapa saya suruh Anda duduk depan? Iya, karena saya wajibkan Anda orang yang harus paling mengerti apa yang harus saya sampaikan hari ini. Bukan mujamalah Ustaz. Ya. Kalau bukan karena wa amma bi ni'mat, kita terakhir kita masuk. Apa kita bikin di luar? Untuk apa? Sekarang masih mau arahkan atau tidak? Lebih baik gak usah masuk kalau masih ada mau diarahkan. Nggak ada Mi. Nah, duduk. Masih mau? Masih mau undang saya. Saya dibayar ratusan juta di sekolah internasional, Ustaz. Nggak usah saya cerita di sini. Saya PhD, Ustaz. Di sini saya datang keikhlasan. 1 rupiah pun tidak ada akad saya dengan Pak Amir. Saya yang telepon dia. Karena Wahda ini lembaga perjuangan bagi saya. Saya tidak cari hidup. Saya gaji saya di Stiba saya tidak pernah ambil. Tanya Ustaz Isron. Tanya Ustaz Ahmad Hanafi. Mungkin dosen yang gak pernah ambil gaji, mungkin salah satunya saya. Jadi serius. Dilawan Pak Kepala, bisa. Itu kebiasaan saja. Bisa diubah. Karakter yang bisa dirubah, sangat bisa. Ada dulu teman saya yang saya cerita tadi, ditegur sama Syekh. Tahu cara berubahnya? Setiap kali dia daras, dia tidak lagi duduk di belakang, duduk depan. Dan Anda tahu, setiap kali dia daras dan dia merasa mau menundukkan kepala, ya, itu ada sapu tangan dia basahi dengan seperti ini. Dia basahi dengan air. Jadi setiap kali dia ngantuk, dia tuang begini. Serius. Di Sudan ini. Karena memang ada pembawaan seperti itu dan tidak boleh dibiasakan. Ya. Gak boleh jadi sesuatu yang kalau kita sudah kasih begini tangan mengantuk, nggak bisa. Tatap orang. Ditatap saja ikhwas kalian. Ilmu itu belum tentu sampai. Apalagi sampai seperti ini. Nggak bakal sampai. Kau berikan 100% untuk ilmu. Dengarkan ini anak-anak, teman-teman. 100% untuk ilmu kita kasih, ilmu tidak akan memberi lebih dari 10%. Saya ceramah 2 jam ini. Saya ceramah tadi malam 3 jam. Apa yang Anda dapat Pak Rahmat? 10% dia bisa cerita. Bisa cerita semua? Nggak mungkin. Apalagi sambil balas WA. Ya Allah. Karena balas WA itu pikiran. Sedangkan hati ini tidak bisa dia terkoneksi dengan pikiran yang sedang sibuk. Nggak bisa. Fokus saja belum tentu. Apalagi pikirannya kemana-mana. Nggak bisa. Ya. Perempuan semulti-multitaskingnya. Nanti saya bicara sama dia akhwat ini. Ya. Semulti-multitaskingnya seorang akhwat. Dia hebat di pergerakan multitasking. Namanya tasking itu sentuhan. Teks itu sentuhan. Multitasking karena bisa menyentuh dalam banyak hal. Bergerak. Dia bisa nyalakan kompor. Dia bisa sambil nyapu, sambil gendong anak, sambil menyusui. Dalam satu waktu. Itu namanya multitasking. Tapi semulti-multitaskingnya perempuan, kalau dia dalam keadaan terluka hatinya, selesai. Itu sama persis dengan laki-laki. Laki-laki itu tidak bisa multitasking. Iya. Fokus sama satu hal. Yang parah kalau perempuan perasaannya, kalau laki-laki pikirannya. Maka kalau dia sudah ngantuk, pikiran itu tidak bisa berpikir.
Sebenarnya inilah inti yang tadi dibisikin oleh Ustaz Amir. Inti dari seorang guru itu, teman-teman. Saya belum mau bahas, langsung dikasih contoh. Tadi antum bilang pola komunikasi. Jangan perbaiki pola komunikasi dulu. Pola gerak-gerik. Nomor 1. Quran tidak berbicara banyak tentang pola komunikasi, mengalahkan pola akhlak, ikhwas sekalian. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan berjalan dengan kesombongan. Iya. Jangan kau palingkan wajahmu. Waghdud fi masyika. Wakhfid sautak. Iya. Hendaklah kamu pelan-pelan. Jangan berbunyi ketika berjalan. Iya. Dan hati-hati. Ya. Ketika kemudian kau bicara, ya. Wa qasida fi masyika waghdud min sautik. Inna ankaral hadis la sautul hamir. Al-Isra. Sesungguhnya hewan yang paling tidak enak suaranya keledai.